Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya, pertemuan kali ini adalah webinar yang alhamdulillah bisa kita laksanakan pada pagi bulan Ramadan ini. Dan judul materinya seperti yang sudah terlihat di layar, kita akan mendengarkan dari Ustaz Izzuddin Al-Qassam Bahalwan dari anggota Komisi Fatwa MUI Pusat Majelis Ulama Indonesia yang saat ini kita adakan live pada hari Ahad 26 Maret 2023 dengan judul Tadabbur Ayat-Ayat Ramadan. Di sini akan dikaji dari pendalaman bahasa Arab. Baik, teman-teman sekalian, langsung saya serahkan kepada beliau Ustaz Izzuddin. Dan bagi yang ingin bertanya atau berbincang nanti, silahkan bergabung di grup Telegram yang akan saya kirim di channel, linknya. Di situ silahkan bisa tanyakan, karena di Telegram itu hanya bisa chat pertanyaannya lewat situ ya. Tidak bisa lewat langsung meeting ini, harus lewat grup chat yang akan saya kirimkan linknya sebentar lagi. Baik. Tafadhal Ustaz Izzuddin, كيف حالكم? Alhamdulillah, tamam. Alhamdulillah, كيف حالكم ya habibi? Alhamdulillah bikhair. Sekarang sedang di mana Ustaz? Sedang di Jakarta, kemana-mana saya. Nah, Masya Allah. Tafadhal Ustaz, silakan bisa dimulai. Waktu dan bertanya, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم يسر كل عسير والطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فأنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih perkenankan kita untuk mengkaji, perkenankan kita untuk berdiskusi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Ubaidillah, kawan saya, sahabat saya. Insyaallah hari ini kita akan mencoba untuk mendalami salah satu tema yang relate banget dengan hari ini. Relate banget dengan bulan ini, yaitu berkenaan dengan puasa. Sekali lagi teman-teman Allah Subhanahu wa taala memang menamakan sebagai tadabbur ini agar kita bisa mendapatkan pesan yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya kalau membahas atau mengkaji tentang tadabbur, khususnya tadabbur Al-Qur'an, ini memang saya langsung teringat dengan waktu sekitar setahun lalu waktu saya di Turki itu. Ya waktu itu live sama live ini juga ya waktu itu ya. Waktu itu kan live-nya juga di Turki ya. Itu di hari-hari akhir itu saya ada salah seorang dosen saya itu Dr. Muhammad Mujir Al-Khatib. Beliau itu orang Suriah. Saya mendapatkan sanad dari beliau itu dalam sanad kitab Al-Muqidhah karangan Az-Zahabi. Al-Muqidhah ini menarik ya, karena ada satu poin penting yang saya masih ingat hingga sekarang, yang saya jadikan sebagai spirit dalam mengkaji apapun. Ya. Baik kajian-kajian yang serius maupun kajian-kajian yang mungkin bisa diakses oleh banyak orang. Yaitu tentang dalam kitab Al-Muqidhah itu disebut tentang adab talibil hadis, yaitu adab seorang yang mencari hadis. Salah satu adab yang disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi adalah tentang bahwa jangan sampai seorang peneliti atau seorang yang mencari hadis itu mengkaji atau mencari hadis itu karena riya, artinya mengharap manusia, dan bukan gini. Jadi ada seorang ya talibul hadis itu dia mencari hadis itu karena manusia dan karena selain manusia. Maksudnya bukan karena Allah, juga bukan karena manusia. Jadi ada yang mencari karena Allah, ada yang mencari karena manusia atau untuk dilihat sebagai pamornya dia agar dia lebih terkenal dan lain sebagainya. Ada seorang pelajar ya yang dia itu nggak mencari ridho Allah, juga nggak mencari ridho manusia.
Apa maksudnya li ajril ilm faqat ya? Ya apa namanya, untuk tujuannya ilmu saja. Jadi dia belajar cuma buat mengkaji karena nikmatnya dia dengan ilmu, karena dia belajar dari cuma pure ilmu itu saja, nggak peduli Allah ridho atau nggak peduli manusia ridho atau enggak, yang penting saya belajar, yang penting saya ilmu, nah, gitu. Nah, ini menjadi problem yang seringkali hinggap di apa namanya, para pelajar ya, khususnya ya, para pelajar, para akademisi di sana. Artinya ya tadi, kajian-kajiannya yang bersifat normatif sekali, kajian-kajiannya itu hanya untuk kepuasan pribadi dengan belajar tadi, dan akhirnya tadi kajiannya itu selalu melangit tapi tidak bisa membumi di sana. Nah, makanya kita menginginkan ya agar kajian-kajian kebahasaan kita, terkhusus dalam konteks tadabbur Al-Quran ini, bisa betul-betul membumi di sana ya. Karena saya masih teringat banget kalau dulu waktu di kampus sama Ustaz Ubaidillah itu kan sering banget kita diskusi tentang permasalahan akidah. Kalau sudah diskusi permasalahan akidah itu, bahas mengenai ilmu kalam itu, tentang madhab-madhab mutakallimin itu, ya Allah, perdebatannya dalam urusan-urusan yang sebetulnya kita bertanya-tanya buat apa kok mereka bisa kepikiran sampai sini gitu kan. Ya, itu kan menjadi masalah besar akhirnya kan, yang menjadi mendetilkan sesuatu itu terkadang juga kurang begitu bijak. Makanya kita menginginkan agar tadabbur yang kita lakukan pada hari ini itu bisa memberikan dampak positif dan kita mengetahui manfaatnya bagi kehidupan kita sehari-hari. Karena memang banyak sekali dari kita mampu untuk mengajar, mampu untuk memberikan materi, tapi tadi kurang bisa memberikan inspirasi di sana. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama mohon maaf saya belum bisa membawa ada share screen ya, mohon maaf sekali. Saya ingin mencoba lebih ke ranah praktek ya. Coba nanti teman-teman dibuka surat Al-Baqarah ayat 183. Teman-teman insya Allah udah tahu semua lah ayat ini. Ya. Ini menjadi ayat pertama yang coba kita kaji. Semoga bisa cukup ya. Nanti ada lanjutan dari ayat yang 184 dan ayat 185. Kita ambil sisi-sisi yang memang relate dengan kehidupan kita gitu ya. Kita tidak mau mendetilkan sesuatu yang memang mendetilkan beberapa hal yang kurang begitu yang maksudnya sudah familiar. Kita coba untuk menggali sesuatu yang kurang begitu familiar, tapi dibahas oleh para ulama. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Kalau kita artikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikumus shiyam, telah diwajibkan atas kalian itu berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian, semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Baik. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau di kursus Kuba pasti udah pernah dengar lah ya tentang bab munada, bab nida di situ. Kalau kita kaji ya, bab nida itu kan sifatnya itu sebuah seruan yang memang mengharuskan kita untuk menengok ketika dipanggil, dan kita harus memperhatikan kira-kira apa pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyeru, sang pemanggil itu terhadap kita. Makanya Ibnu Mas'ud itu ya, yang paling satu perkataan beliau yang cukup menarik ya adalah bahwa ketika sudah ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, maka perhatikan setelah itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita perhatikan di situ. Tapi yang menarik teman-teman sekalian, ya, sebelum kita bedah dari detil-detil kebahasaan, saya ingin menggarisbawahi dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Coba perhatikan teman-teman ya. Nanti bagi para hufaz di sini ya, para penghafal Quran, saya mungkin butuh referensi ya, barangkali ada atau tidak. Tapi sependek yang saya tahu, Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memanggil orang kafir. Sependek yang saya tahu. Allah Subhanahu wa taala berkali-kali memanggil kita dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memanggil orang kafir sekalipun. Kalau misalkan toh ada, mungkin sebagian akan bertanya, "Lah Ustaz, gimana dengan qul ya ayyuhal kafirun?" gitu kan. Qul ya ayyuhal kafirun.
Kalau kita detilkan teman-teman, ini kenapa pentingnya kita juga mengetahui detil-detil daripada terjemahan. Tentu terjemahan, kalau terjemahan Al-Quran yang ada di Indonesia sekarang memang kurang begitu mewakili ya, karena memang terjemahan itu hanya sekedar untuk sebagai akses bagi kita yang mungkin belum mempelajari bahasa Arab secara utuh, oke lah, nggak apa-apa. Tapi kalau bagi ya peserta kursus Kuba, udahlah kalau bisa langsung mengkaji Al-Qur'annya itu akan lebih asyik lagi. Baik, mungkin sebagian kita akan bertanya, lalu bagaimana dengan qul ya ayyuhal kafirun? Ya qul ya ayyuhal kafirun itu bukan Allah yang memanggil, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memanggil orang-orang kafir. Artinya bukan Allah Subhanahu wa taala yang memanggil mereka, tapi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, "Qul katakanlah wahai Muhammad ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir. Tapi berapa kali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ini menandakan teman-teman bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menganggap gitu ya, tidak menganggap keberadaan mereka. Dalam arti para ulama tafsir itu menyebutkan bahwa kenapa kok Allah Subhanahu wa taala hanya memanggil orang mukmin, tidak memanggil orang kafir? Bahwasanya al-insanu hayyun bi imanihi, bahwa manusia itu dia itu hidup dengan keimanannya. Sehingga seseorang yang tidak hidup dalam koridor keimanan, dalam arti dia tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, itu pada prinsipnya dia itu tidak hidup. Sesungguhnya dia adalah orang yang mati. Kenapa dia disebut sebagai orang yang mati? Karena dia itu adalah orang yang tidak memiliki harapan sesungguhnya. Seseorang jika dia tidak memiliki harapan, dalam arti masa depannya sudah jelas bahwa masa depannya itu bermasalah, maka apa artinya kehidupan yang dia jalani sekarang ini? Ibarat seseorang yang sudah memiliki segala-galanya dalam urusan dunia, dalam banyak hal, dia sudah menggapai semua yang dia harap, itu semua dia sudah dapat. Sehingga saat dia melihat masa depan dia, oh ternyata masa depan saya itu sudah selesai gitu. Nggak ada apa-apa lagi, tidak ada sesuatu yang lebih istimewa lagi karena saya sudah menikmatinya sekarang. Atau misalkan orang yang kecewa dan punya problem dalam kehidupan mereka gitu. Mereka merasa bahwa sudahlah, buat apa saya maksimal dalam urusan kehidupan ini, toh juga hidup saya segini-gini aja. Ya dibanjiri dengan hutang lah, dibanjiri dengan banyak hal ya. Sehingga kekecewaan hidup tidak memiliki harapan dalam hidup, itu mengakibatkan seseorang itu patah hati dengan kehidupan dan akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan dalam arti orang-orang yang sudah merasa bahwa kehidupan atau masa depannya itu ya, artinya masa depannya itu sudah di pelupuk matanya dia sudah serasa selesai dengan kehidupan dia. Tapi seorang mukmin itu kan memiliki harapan. Artinya sesukses apapun seorang mukmin, dia masih belum memiliki jaminan agar dia itu bisa masuk surga. Maka dari itulah kenapa keimanan ini adalah membuat suatu harapan bagi seorang mukmin, harapan bagi setiap manusia agar sekecewanya engkau dengan kehidupan, kamu itu masih punya harapan untuk bisa bahagia. Nah, untuk itulah makanya kenapa orang-orang yang tidak beriman itu tidak pernah dipanggil oleh sekalipun oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya selama manusia itu masih dalam koridor kekufuran, artinya nggak ada kehidupan sama sekali bagi dirinya. Ya, tidak ada kehidupan sama sekali bagi dirinya. Tapi seorang yang beriman, dia artinya orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia itu jasadnya hidup lah. Ya jasadnya hidup, tapi sesungguhnya esensi ya, secara eksistensi dia itu mungkin hidup, tapi secara esensi dia sudah mati. Tapi seorang yang mukmin, sekalipun mungkin secara eksistensi dia itu sudah tidak ada, tapi kalau dia masih memiliki keimanan, dia masih hidup. Baik. Itu teman-teman ya. Ini adalah sebuah muqaddimah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan lagi. Saat Allah Subhanahu wa taala memulai ya ayyuhalladzina amanu. Kata ya ayyuha itu kan berarti di sini ada sebuah penekanan. Bahwa kata ya itu kan nida.
Artinya sebuah panggilan di situ. Ayu di situ sebagai munada dan haknya itu sebagai litanbih. Artinya ketika ada pertemuan antara nida dengan tanbih itu sendiri, ini menunjukkan bahwa betapa panggilan ini itu panggilan mesra. Panggilan mesra dan panggilan yang bukanlah panggilan yang biasa. Dalam arti Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita itu menengok terlebih dahulu, menginginkan agar kita itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa pesan yang Allah Subhanahu wa taala hendak sampaikan dan berikan kepada kita. Nah, dan panggilan tersebut itu terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Apa panggilan tadi? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian itu berpuasa. Nah, kata kutiba itu kan kalau dalam bahasa Arab itu ya terjemahan secara mudahnya itu kan diwajibkan. Artinya diwajibkan atas kalian itu untuk berpuasa. Tapi permasalahannya teman-teman, kalau kita sama-sama pernah belajar bahwa kata kutiba itu berasal atau dia itu status katanya bentuknya itu majhul. Dia bukan ma'lum. Artinya dia itu dalam bentuk pasif. Dia dalam bentuk pasif, bukan bentuk aktif. Apa arti? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau ayat yang membahas tentang puasa justru menggunakan narasi pasif, bukan menggunakan narasi yang aktif? Gitu. Karena sekali lagi, kita tahulah bahwa puasa itu termasuk merupakan bagian daripada rukun Islam kita. Sehingga saat kita tahu ini adalah sebuah hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, fundamental sekali dalam urusan akidah atau dalam urusan keislaman. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala seakan menunjukkan bahwa ini adalah menggunakan narasi yang pasif, yang ketika kita lihat bahwa narasi yang Allah Subhanahu wa taala bentuk itu adalah narasi pasif, sehingga subjek atau sang yang memerintah yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak disebutkan di sini. Padahal kita tahu kan apa yang Allah perintah puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang memerintahkan manusia untuk melaksanakan puasa. Sehingga saat manusia memahami ayat ini, pada prinsipnya adalah perintah puasa ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi yang pasif dan tidak menyebutkan dirinya di ayat ini? Silakan nanti dicek ya, silakan dicek di ayat 183 ini. Apakah ada lafaz Allah Subhanahu wa taala di sini? Artinya lafzul jalalah yang menunjukkan bahwa manusia itu atau yang menyuruh manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada atau tidak? Nah, ini ini perlu pengkajian di situ ya. Jadi ada dua pertanyaan yang sangat fundamental di situ ya. Dan itu sebetulnya hanya membutuhkan satu jawaban, ya, tapi membutuhkan satu jawaban. Baik, pertanyaannya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi yang pasif? Satu. Lalu yang kedua, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dirinya sebagai sang yang memerintahkan puasa ini? Nah, untuk menjawab itu teman-teman, ada satu kaidah penting yang perlu kita perhatikan dalam memahami sebuah dalam mentadaburi ayat, bahwa dalam beberapa kajian Al-Quran atau dalam beberapa pembahasan di dalam ayat-ayat, saat Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi yang pasif, narasi pasif ya. Ini saya tidak mengatakan, tidak membatasi apakah pasif ini dalam arti harus menggunakan fi'il yang majhul di situ atau ya fi'il majhul, tidak selalu seperti itu. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan menggunakan narasi yang pasif, ini maka ada kaitannya dengan fitrah. Ada kaitannya dengan fitrah. Misalkan contoh, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Cari jatah akhiratmu. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara aktif agar engkau mencari akhiratmu.
Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu jangan lupa ada jatahmu di dunia di situ. Jangan lupa sama duniamu. Nah, kalau kita bandingkan, di sini ada dua konteks, ada dua pembahasan. Ya. Ini kalau tidak salah pernah saya sebutkan di tahun kemarin, gitu, ya, berkaitan dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan narasi yang aktif untuk permasalahan akhirat, sedangkan Allah menggunakan narasi yang pasif untuk permasalahan dunia. Wabtaghi, cari, ya gitu. Ini adalah narasi aktif, ya, narasi aktif yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada manusia untuk mencari akhirat. Wala tansa, tapi kamu jangan lupa untuk mencari duniamu. Tandanya adalah bahwa saat Allah membahas dalam konteks keduniaan, Allah menggunakan narasi yang pasif. Nah, Allah memerintahkan kita untuk mengambil atau menggunakan narasi yang aktif untuk permasalahan akhirat sebagai pelajaran, teman-teman. Apa itu? Bahwa manusia itu secara fitrah kalau diminta untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya itu suprarasional, ya, suprarasional. Karena kan dalam ilmu dalam logika itu kan ada sesuatu yang sifatnya itu rasional, ada sesuatu yang irasional, ada sesuatu yang sifatnya itu suprarasional di sana. Ya, sesuatu yang rasional itu adalah sesuatu yang memang logik bisa masuk ke dalamnya. Ada sesuatu yang irasional yang memang ini bertentangan dengan akal misalnya. Ya, bertentangan dengan yang akal. Misalkan contoh ya pertemuan antara dua yang bertentangan misalkan. Misalkan Izzuddin itu hidup dan mati. Itu kan nggak mungkin ya. Izzuddin antara hidup atau mati. Ya, atau Izzuddin tidak mati dan tidak hidup. Itu tidak mungkin juga. Nggak mungkin mati dan hidup itu berkumpul atau berkumpul jadi satu dalam diri saya, dan tidak mungkin juga mati dan hidup itu berlepas atau keluar dari diri saya secara dalam satu waktu. Itu tidak mungkin. Tapi ada sumber ketiga yang disebut sebagai suprarasional. Artinya apa? Ini perkara tidak bisa artinya akal tidak sampai ke dalamnya, tapi juga tidak bertentangan dengan akal. Artinya termasuk dalam bab-bab yang sifatnya itu mungkinat di sana. Ya, bab-bab yang sifatnya mungkinat di situ. Terlepas ya nanti kita bisa arahkan di situ ya, kita bisa arahkan di sana tentang bagaimana logik itu ternyata bisa masuk di situ. Nah, artinya manusia ketika diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang sifatnya itu suprarasional, itu susah banget. Artinya ketika manusia itu diperintahkan untuk misalkan dalam urusan-urusan akhirat, ya dalam urusan-urusan akhirat dia harus betul-betul diperintah harus betul-betul untuk disuruh untuk melaksanakannya. Ibarat seorang orang tua yang nyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat itu kan lebih sulit kan daripada misalkan nyuruh anaknya untuk makan. Anaknya nggak usah disuruh makan, dia pasti akan makan. Tapi kalau anaknya itu disuruh sholat, itu bisa kemana-mana. Lari ke sana kemari, belum tentu waktu berangkat udah pakai peci, udah pakai sarung, udah pakai baju koko. Pada saat dia masuk, udah waktu berangkat, sama teman-temannya nggak jadi berangkat sholat di situ. Tandanya apa? Tandanya bahwa manusia dalam atau membahas dalam konteks sesuatu yang sifatnya itu suprarasional, yang dimana manusia itu masih mencari secara logika. Kira-kira apa relevansi saya mengikuti hal itu? Manusia itu butuh sebuah narasi yang aktif, perintah yang tegas untuk melaksanakan hal itu. Maka dalam urusan akhirat ya, dalam urusan akhirat yang manusia itu mungkin masih banyak bertanya-tanya, atau dia mungkin tidak mempertanyakan gitu. Dia meyakini akan hal itu di situ. Tapi ya tadi, untuk menemukan relevansi dan menemukan titik dan hubungan yang klik antara diri dia dengan akhirat, itu terkadang memang butuh waktu dan butuh ilmu di sana. Makanya manusia perlu adanya perintah yang sifatnya tegas di situ. Namun hal ini itu tidak diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas hal-hal dunia. Artinya perintah aktif itu tidak Allah gunakan untuk permasalahan dunia. Permasalahan dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu jangan lupa sama duniamu. Ini menggunakan narasi yang pasif. Kamu jangan lupa. Tandanya apa? Secara fitrah manusia itu nggak usah disuruh nyari dunia, dia pasti udah nyari dunia di situ. Nggak usah disuruh kerja, dia pasti akan kerja di sana. Makanya kenapa kalau toh misalkan ada orang yang tidak kerja itu, dia sudah menyalahi sebuah fitrah. Ya, dia sudah menyalahi sebuah fitrah. Makanya Allah menggunakan narasi yang pasif. Wala tansa nasibaka minad dunya. Nah sama, narasi yang pasif itu ada kaitannya dengan fitrah manusia secara pribadi dirinya gitu ya. Secara pribadi dirinya. Artinya memang sudah menjadi klik dan menjadi satu hubungan yang sangat erat antara dirinya dengan kehidupan dia.
yang berkaitan dengan fitrah tadi, yang Allah narasikan dalam bentuk pasif di situ. Begitu pula juga dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, Allah menggunakan narasi yang pasif di sini untuk menunjukkan bahwa manusia sebetulnya ya secara secara kebutuhan manusia itu nggak perlu disuruh untuk puasa, itu manusia pasti membutuhkan puasa di sana. Ya. Artinya memang secara fitrah manusia itu membutuhkan puasa. Sekarang coba bayangkan berapa banyak orang yang sakit, berapa banyak orang yang kena penyakit gula, kolesterol dan lain-lain sebagainya. Resep dokter pertama, Pak, puasa gitu. Kita diminta untuk melaksanakan puasa di sana. Orang yang mengalami obesitas, mungkin saran-saran dokter itu adalah perbanyak olahraga, tapi sembari dengan berolahraga dia harus berpuasa, mengurangi porsi makan dia. Mengurangi porsi makan yang mengurangi porsi minum yang bahkan bagi orang-orang yang biasa fitness ya atau yang biasa gym, mereka tahu lah bahwa untuk mencapai kan ada istilah cutting gitu ya dalam urusan cutting gitu, agar bagaimana meningkatkan massa otot tanpa dibarengi dengan lemak di sana. Karena kan kalau orang bulking ya artinya orang makan banyak gitu, orang makan banyak sambil tetap fitness di sana, dia mungkin badannya itu akan ya bengkak semuanya, dalam arti ya badannya akan gede banget. Tapi ya tadi itu akan bahasa itu bulat-bulat lah ya. Artinya tidak kering gitu ya, ototnya itu tidak kering sekali. Tapi saat orang itu cutting, dalam arti mengurangi porsi makannya, bahkan dalam satu tahap itu untuk menggapai six pack yang tinggi. Ya untuk menggapai six pack agar betul-betul kering di sana, dia bahkan harus mengurangi air. Ya harus betul-betul mengurangi air. Dan bahkan itu bisa lebih parah artinya bisa lebih lebih ekstra lagi dibandingkan dengan puasa kita. Kalau puasa kita kan mungkin dimulai daripada sahur. Dimulai pada sahur, kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, dan makan makanan yang mengandung protein gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak membatasi makanan apa yang harus kita makan di situ. Selama makan itu halal dan thayyib, maka kita makan di sana. Ya, halal dan thayyib kita makan di situ. Tapi kalau dalam dunia medis, terkhusus dalam dunia kesehatan dan kebugaran, untuk makan itu betul-betul harus ditakar. Bayangkan saja, harus proteinnya itu harus berapa gram di situ. Kalori yang harus masuk itu maksimal harus berapa. Belum lagi harus mengurangi gula, mengurangi garam. Pada saat berbuka puasa pun juga harus seperti itu, mengurangi garam, mengurangi gula. Padahal salah satu nikmat daripada berbuka puasa itu adalah makan gorengan. Tapi ya tadi gitu kan ya, bagi orang-orang yang mungkin peduli sekali dalam urusan kesehatan dia, terkhusus misalkan bagi para binaragawan, dia harus betul-betul memperhatikan porsi makanan dia, dan bahkan ya tadi hal-hal yang sifatnya mendetil, yang bahkan buat apa sih kok susah banget ya, buat makan aja diatur-atur kayak gitu. Ini mereka rela untuk melakukan hal itu gitu. Tapi mengapa ya dalam konteks puasa manusia itu tidak bisa melaksanakannya? Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, lalu setelah itu ada puasa. Tujuannya apa? Bahwa persoalan puasa itu adalah persoalan tentang keimanan. Bukan sekedar persoalan kesehatan. Seseorang bisa sehat kapanpun di situ. Dia bisa mengatur pola hidup dia agar dia bisa sehat. Tapi pertanyaannya adalah apakah pola yang dia lakukan itu bisa memberikan dampak positif bagi jiwanya sehingga hati ini bisa tertanam dengan baik, ya artinya bisa betul-betul bisa baik. Nah itu kan butuh yang namanya sebuah ya tadi spirit dalam ibadah atau spirit dalam aktivitas fisik sehingga hati kita itu bisa lebih maksimal. Makanya Al-Imam Al-Ghazali ada satu kitab yang namanya itu Kimya'us Sa'adah, The Alchemy of Happiness. Beliau menulis bahwa setiap kebahagiaan, fisik manusia itu memiliki tingkat kebahagiaan yang berbeda-beda. Dalam arti gini, kebahagiaan mata itu saat melihat pemandangan yang indah. Kebahagiaan telinga itu adalah saat mendengarkan suara yang merdu. Kebahagiaan hidung itu adalah pada saat bisa mencium sesuatu yang sedap. Ya, dan kebahagiaan mulut adalah saat bisa menikmati makanan-makanan yang nikmat di situ. Nah,
Artinya, setiap fisik manusia itu memiliki kecenderungan atau memiliki fitrah untuk menyukai hal-hal atau dia mampu untuk bahagia saat dia bisa mengkonsumsi sesuatu yang memang dia nikmati. Mata tadi ya, mata, telinga, hidung, lalu ada mulut, itu semuanya punya tingkat kebahagiaan yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang dia konsumsi. Saat telinga terkena polusi suara, misalkan ya ada orang yang suka banget motor, lalu knalpotnya itu dirubah dengan suara yang sangat nyaring seperti itu, maka telinga orang itu tidak akan bahagia. Karena apa? Karena dia mendengar sesuatu yang bising. Mendengar sesuatu yang bising. Atau misalkan ada seseorang ya yang melihat pemandangan yang tidak nikmat sama sekali gitu ya, pemandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya, tapi kecuali bagi orang-orang yang suka bermaksiat lah ya, melihat pemandangan yang haram-haram itu kayak nikmat banget, di situ bahagia. Enggak. Itu bukan bahagia di sana, itu hanya sekedar doping dan sekedar obat penenang bagi mata. Pada dasarnya mata tersiksa saat melihat hal tersebut. Ala kulli hal, setiap fisik manusia itu memiliki kecenderungan atau memiliki tingkat atau memiliki objek kebahagiaan yang berbeda. Artinya konsumsi untuk membahagiakan fisik manusia itu ada. Dan hati, ya, kata beliau adalah hati itu dia bisa bahagia dengan adanya pengetahuan. Ya, hati itu dapat bahagia itu dengan adanya pengetahuan. Dan terkhusus pengetahuan itu haruslah pengetahuan yang sifatnya mutlak. Ya, pengetahuan yang sifatnya mutlak. Karena gini, saat manusia itu kan butuh sebuah hikmah. Kenapa kok saya itu seperti ini gitu. Maka pengetahuan itu, kalau pengetahuannya itu sifatnya temporer, tidak memberikan keabadian, maka apa gunanya pengetahuan tersebut? Artinya pengetahuan itu hanya sekedar untuk konsumsi di momen-momen tertentu, tapi tidak bisa dijadikan sebagai penentu apakah pengetahuan itu bisa langgeng sampai dia meninggal. Makanya pengetahuan atau objek daripada pengetahuan itu haruslah lebih tinggi, objek pengetahuan itu haruslah agung, dan objek pengetahuan itu haruslah posisinya itu di atas segala-galanya. Apa pengetahuan tersebut? Objek tadi, pengetahuan itu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala di sana. Nah, maka saat Allah Subhanahu wa taala di ayat ini menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, pertama kita bisa tahu bahwa sesungguhnya dalam kata kutiba tadi diwajibkan atas kita untuk berpuasa menggunakan narasi yang pasif. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dirinya di ayat ini. Pelajaran pentingnya adalah bahwa manusia itu secara fitrah membutuhkan puasa. Manusia secara fitrah dia membutuhkan puasa. Anggaplah saja Allah Subhanahu wa taala enggak memerintahkan manusia itu untuk puasa. Pasti manusia itu akan puasa. Kalau Allah enggak memerintahkan manusia itu puasa, ya manusia itu butuh banget sama puasa. Memang sebutuh itu manusia terhadap puasa. Apalagi kalau melihat ya tadi ya, bagi orang-orang yang suka sekali mendetilkan hal-hal yang dalam urusan kesehatan dan sangat bagus seperti itu, dia pasti akan butuh sama puasa. Cuma problemnya adalah, ini yang menjadi problem. Ya, orang secara fitrah dia membutuhkan puasa, itu kan dalam aspek fisik dia. Karena sekali lagi manusia itu kan sangat peduli sekali dengan fisik dia. Kecuali di masa sekarang. Di masa sekarang itu kayak fisik itu nomor kedua. Nomor pertama itu adalah perasaan terlebih dahulu. Zaman sekarang itu kan ya isu mental health itu itu isu yang sangat betul-betul in banget lah di masa sekarang. Tapi yang jelas adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan narasi aktif. Artinya Allah nggak menyebutkan kataballahu alaikum as-siyam. Allah mewajibkan atas kalian puasa, tapi Allah menyebutkan diwajibkan atas kalian berpuasa dengan tanda bahwa manusia memang membutuhkan puasa. Secara fisik itu sudah terpenuhi. Ya, artinya secara fisik manusia itu membutuhkan puasa, maka kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi pasif di sini? Cuma yang menjadi problem adalah apakah puasa itu dimensinya adalah dimensi fisik saja atau ada dimensi lain? Itulah kenapa Allah menggunakan narasi ya ayyuhalladzina amanu sebagai awalan, sebagai permulaan daripada membahas tentang puasa, sebagai untuk memberikan bahwa puasa ini dimensinya itu bukan sekedar dimensi fisik saja. Tapi ada dimensi hati, ada dimensi perasaan di sana, ada dimensi ketenangan jiwa, ada dimensi harapan di situ. Dan semua harapan, kebahagiaan, ketenangan jiwa, semuanya itu berada di dalam ya tadi konteks ya ayyuhalladzina amanu
yang lebih spesifik di situ adalah tentang keimanan di sana. Nah, dari situlah makanya teman-teman sekalian ya, puasa ini ya dari ayat, makanya ayat ini akan menjadi sangat padat sekali. Ya, ayat ini akan menjadi sangat padat sekali saat kita mencoba untuk mentadaburinya ya. Tentang bagaimana dimensi puasa itu bukan sekedar dimensi fisik saja, tapi juga dimensi rohani di situ. Ya, makanya kenapa kalau kita mengkaji ayat-ayat atau hadis-hadis berkenaan dengan puasa, kita akan dapati tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menarasikan puasa ini bukan sekedar untuk kemaslahatan fisik saja. Misalkan tentang perintah puasa bagi orang-orang yang mungkin belum sanggup untuk menikah di situ. Karena puasa itu menjadi suatu obat bagi diri ya, sehingga dopamin daripada mohon maaf kalau misalkan saya keliru ya, daripada orang itu bisa turun di sana. Tapi yang jelas adalah itu kan dari sisi fisik, tapi dari sisi dan ada sisi ruhani yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalkan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sufidatisy syayatin. Bahwa di bulan Ramadan itu pintu surga semuanya terbuka, pintu neraka itu semuanya tertutup, dan semua syaitan-syaitan itu terkurung di sana. Ini kan dimensi keimanan di situ. Dimensi keimanan dalam urusan berpuasa di situ. Di mana letak dimensi keimanan di situ? Bagaimana relate-nya puasa ya, sehingga kenapa kok kita tuh butuh banget sama puasa di sana? Karena gini, pada prinsipnya manusia itu butuh yang namanya secara fitrah, manusia itu butuh yang namanya sebuah konsumsi hati. Artinya hati ini butuh mengkonsumsi sesuatu yang indah di sana. Maka hidangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa surga, ya, hidangan berupa surga di situ, dan ditutupnya neraka. Artinya hidangan tersebut tidak ada hidangan yang tidak enak, semuanya enak semua. Dan tidak ada pihak lain yang dapat mengganggu kita untuk menggapai surga tadi. Kan gitu. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan surga. Lalu setelah itu ada neraka itu semuanya ditutup, artinya hidangannya itu nikmat banget, surga tok udah. Dan tidak ada objek lain atau tidak ada sesuatu yang dapat mencegah kita untuk menggapai surga tadi, tidak ada. Tapi betapa bodohnya kita gitu kan ya, betapa bodohnya kita saat misalkan hidangan sudah di hadapan kita sudah lapar, kita sudah haus di sana ya, sudah lapar, sudah haus, tinggal sikat aja makanan, dan nggak mungkin ada yang mencegah kita, menunya banyak banget ya. Tapi kita justru malah tambah mundur, kita nggak mau mendekat dengan hidangan tersebut. Ini menjadi problem ya, ini yang menjadi problem, sehingga dimensi rohani daripada puasa itu bisa kita dapatkan dari melihat cara pandang terhadap hadis tadi ya, dan bahwa berpuasa itu bukan sekedar dimensi fisik aja, tapi juga dimensi perasaan di sana. Baik, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Sebenarnya ini adalah sebuah pengulangan, teman-teman ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asyam itu kan menggunakan alif lam. Ya, menggunakan alif lam. Alif lam itu kan ada bermacam-macam ya. Ada alif lam lil ahdi dzihni, ada lil ahdi dzikri ya, ada lil istighraq, lalu ada ya bagian daripada lil jinsi dan seterusnya. Itu nanti silakan nanti Ustaz Ubaid lah ya yang memberikan keterangan berkenaan dengan hal alif lam di situ nanti. Tapi yang jelas adalah di sini ada sebuah pengulangan di sana. Ada sebuah pengulangan dalam arti pengulangan ini memberikan sebuah penjelasan, ya, memberikan sebuah penjelasan di sana. Yaitu apa? Yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata asyam, maka alif lam di sini itu kata Athahir bin Asyur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir bahwa alif lam di sini itu lil ahdi dzihn. Ya. Jadi artinya memang puasa itu sudah diketahui, ya. Ya, konteks dalam berpuasa atau pembahasan mengenai puasa itu memang sudah diketahui. Ya, puasa itu seperti apa itu sudah menjadi hal yang sangat masyhur di situ. Terlebih lagi lebih dijelaskan lagi dalam kalimat kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu berkenaan dengan puasa. Ya, meskipun dalam pandangan kalau kita membaca kitab-kitab tafsir itu memang ada beberapa yang
menambahkan bahwasanya ada dalam puasa terkhusus bagi umat Nabi Muhammad SAW itu sifatnya itu memang lebih mendetil di situ ya. Misalkan tentang adanya kafarat, lalu ada pembayaran fidyah dan lain sebagainya, ya, lalu ada beberapa hal-hal lah ya, hal-hal yang berkaitan dengan puasa, bukan sekedar puasa saja. Nah, di situ. Nah, tapi yang jelas adalah ya bahwa ini adalah sebuah penjelasan daripada Al-Qur'an di situ. Saat Allah Subhanahu wa taala kalau berhenti di ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maksud puasa itu puasa yang memang sudah sama-sama ketahui. Puasa itu seperti apa di situ. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala mendetilkan di sana kama kutiba alaikum. Ya. Lebih menjelaskan kembali di sana. Nah, kenapa pertanyaannya gini? Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu harus repot-repot ya bahasa gitu ya. Kenapa harus repot-repot untuk memberikan penjelasan lagi? Padahal dari kata asyam tadi itu sudah diketahui, oh puasa itu ya maksudnya puasa-puasa yang sudah berjalan gitu loh. Kenapa harus menyebutkan hal lain di sana? Inilah pentingnya narasi Al-Quran, teman-teman ya. Pentingnya narasi Al-Quran itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mengajarkan kepada kita tentang bahwa memberikan informasi atau memberikan penjelasan itu harus lebih daripada sebuah jawaban, daripada sebuah pertanyaan. Artinya jika pertanyaan itu satu, maka kalau bisa jawabannya itu ada 2, ada 3. Dalam arti menjawab setiap variabel-variabel dan kemungkinan-kemungkinan yang akan ditanyakan di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, sehingga setiap penanya itu tidak akan bertanya lagi. Dalam arti gini, misalkan ada seseorang yang bertanya, ya, ada seseorang yang bertanya misalkan. Nah, maka sang penjawab tadi itu kalau bisa menyiapkan sebuah jawaban yang diiringi dengan hal-hal lain. Ya. Sehingga menutup kemungkinan bagi sang penanya itu untuk menanyakan, untuk lebih penasaran lagi, atau menanyakan hal yang lain di situ. Artinya penjelasan itu harusnya lebih lengkap. Misalkan contoh, kalau teman-teman pernah belajar kitab Bulughul Maram, hadis pertama tentang Bulughul Maram itu kan hadis tentang sucinya air, sucinya air laut. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bahwa waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ditanya tentang status air laut. Pertanyaan tentang air laut saja. Artinya status air laut ini suci atau tidak. Lalu setelah itu Rasulullah SAW menjawab, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci. Satu. Yang kedua, al-hillu maitatuhu, dan bangkai yang ada di laut itu semuanya suci, halal di sana. Bangkai laut itu halal. Padahal pertanyaannya itu adalah tentang air itu suci. Tapi kenapa Rasulullah SAW sampai 2 kali menjawab? Ini kan menjadi pelajaran penting di situ, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani dalam Syarah Bulughul Maram itu tadi. Ya. Artinya bahwa menjawab setiap variabel atau kemungkinan yang ada, atau kemungkinan turunan daripada pertanyaan itu harus bisa diprediksi. Harus bisa diprediksi oleh setiap penjawab di situ. Makanya teman-teman ya, mungkin bagi teman-teman yang di kursus Kuba ini, bagi teman-teman yang guru di situ, sama-sama kita harus sama-sama belajar ya tentang bagaimana bisa memprediksi sebuah pertanyaan. Ya, saya pribadi, saya pernah dapat sebuah pertanyaan. Saya pernah dapat sebuah pertanyaan yang pertanyaan itu sebetulnya mancing. Jadi kalau saya pribadi, kalau dalam satu forum itu ya, dalam satu forum misalkan dalam ceramah atau dalam seminar, kalau toh misalkan ada satu penanya yang tiba-tiba langsung angkat tangan, ya, dalam arti misalkan setelah forumnya selesai, sesi pertanyaan itu dibuka, lalu tiba-tiba langsung ada yang angkat tangan di situ, itu biasanya tidak akan saya pilih. Saya justru akan pilih orang keduanya. Ya, karena saya pilih orang keduanya. Karena memang biasanya orang yang langsung bertanya seperti itu tuh karena karena kita kan nggak tahu ya. Jadi kan sebuah retorika saja, sebuah retorika agar penanya tersebut itu betul, karena ada yang memang betul-betul niat untuk bertanya, ada yang memang niat untuk mendebat gitu. Makanya sebagai bentuk retorika itu adalah untuk meredam terlebih dahulu agar lebih
agar lebih tenang, agar tidak terbawa di situ. Tapi ada satu pertanyaan yang sangat menarik sekali waktu itu adalah tentang pertanyaan gini, Ustadz, berapa jam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau meninggal, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, artinya berapa jam setelah Rasulullah itu dikubur itu berapa jam setelah beliau meninggal? Jadi Rasulullah dikubur itu berapa jam setelah beliau meninggal di situ. Jadi jarak antara Rasulullah meninggal dan Rasulullah dikubur itu ada berapa jam di situ. Nah, kita bisa pahami sebetulnya pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan jebakan. Kenapa? Itu adalah pertanyaan dari orang-orang Syiah untuk mempertanyakan tentang status atau apa yang dilakukan oleh Abu Bakar sama Umar pada saat Rasulullah SAW meninggal di situ. Pada saat Rasulullah SAW meninggal, Abu Bakar dan Umar itu kan bukan disibukkan dalam arti itu ada dari kalangan orang-orang Ansor itu yang menanyakan tentang status kepemimpinan pasca Rasulullah SAW meninggal di situ. Akhirnya Abu Bakar sama Umar mencoba untuk menanggapi isu ini. Nah, pertanyaan tadi itu kan tujuannya itu kan adalah untuk menjatuhkan Abu Bakar sama Umar, untuk menunjukkan bahwa itu Abu Bakar sama Umar gak peduli sama Rasulullah. Rasulullah meninggal malah ngurusin masalah urusan politik di sana. Nah, ini kan adalah sebuah prediksi. Ini adalah mengajarkan sebuah prediksi bahwa sekali lagi teman-teman agar tidak termakan dengan beberapa narasi-narasi yang justru tidak memberikan dampak yang kurang begitu bermanfaat tentunya di situ. Makanya kenapa teman-teman ya, ini tujuannya tadi adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala mendetilkan. Setelah Allah membahas tentang siam, lalu Allah membahas tentang kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah seakan panjangkan lagi pembahasannya. Ini untuk pelajaran penting di situ agar kita itu bisa memahami bahwa dalam tataran edukasi itu harus bisa memberikan hal-hal yang lebih dan bisa memprediksi kira-kira apa yang mau ditanya setelah itu, maka kita coba tutup pertanyaan tadi di sana. Artinya supaya bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi sang penanya di sana. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala tutup ayat ini dengan kata la'allakum tattaqun. Semoga kalian termasuk orang-orang yang bertakwa di situ. Ya, la'alla di sini ya. La'alla di sini kan artinya kan ada kemungkinan di situ, taroji. Ada kemungkinan ya di situ. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menutup kemungkinan bagi kita itu untuk mencapai derajat takwa di sana. Terlebih lagi di sini itu Allah Subhanahu wa taala membahas atau menyebut takwa itu dalam bentuk ya dalam bentuk mudhari. Ya, dalam bentuk mudhari. Artinya kalau setiap kata kerja itu pasti berkaitan dengan waktu. Ya, kata kerja itu pasti berkaitan dengan waktu. Bagi teman-teman yang pernah belajar tentang fi'il pasti tahu. Ya, bahwa fi'il itu pasti kaitannya dengan waktu. Maka kalau sudah berkaitan dengan waktu, pasti kaitannya dengan apa? Dengan kontinuitas dan produktivitas dalam melaksanakan hal itu. Artinya ketakwaan itu memang satu hal yang harus diperjuangkan dan sifatnya itu berlevel dan menjadi suatu PR abadi. Sehingga kita bisa menggapai ketakwaan tadi. Dan wasilah kita untuk menggapai sebuah ketakwaan itu adalah dengan berpuasa di sana, teman-teman. Ya, artinya ya la'allakum tattaqun ini memberikan edukasi bagi kita bahwa persoalan takwa ini bukanlah tentang persoalan yang remeh ya, bukan persoalan remeh dan bukan persoalan yang sifatnya itu berhenti di situ. Jadi orang kalau sudah bertakwa itu seperti ini enggak gitu kan ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngaku saya itu udah bertakwa di situ, sudah. Itu berarti bermasalah di sana. Takwa itu bukan status ya. Takwa itu bukan status. Ya, takwa itu adalah ya sebuah hal yang harus diperjuangkan setiap manusia manapun di sana. Artinya saat Allah, kalau toh ada manusia yang masuk dalam derajat hakikat misalkan ya, kalau kita menggunakan narasi tasawuf di situ, itu tuh ketakwaan itu memang harus diperjuangkan di sana. Ya, ketakwaan itu harus diperjuangkan. Sekali lagi kita itu bukan nabi gitu ya. Kita bukan nabi, kita manusia yang terus berusaha untuk selalu beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah kenapa kita harus continue ya dalam urusan beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tinggal lagi ya. Saya ingin mempersingkat saja di situ ya. Ingin mempersingkat saja
Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin mencoba untuk menggabungkan ya. Coba untuk menggabungkan ayat 184 dan 185. Kalau teman-teman perhatikan dari 184 dan 185 ini ada hal yang cukup menarik yang perlu kita kaji, terutama di bagian awal daripada surat ini atau bagian awal daripada ayat ini. Apa itu? Allah sebelum membahas atau setelah Allah membahas puasa, kalau kita, cara pandang pertama kita tentang puasa itu adalah bulan. Puasa itu kan nggak bisa lepas daripada bulan Ramadan, kan gitu. Artinya kalau sudah puasa ya pasti kaitannya dengan bulan Ramadan di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala seakan memancing kita atau agar kita bisa lebih peka lagi melihat ayat-ayat tentang puasa ini, sehingga Allah sebelum membahas tentang bulan puasa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya tentang ayyamun ma'dudat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya dengan ayyaman ma'dudat. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala menggunakan atau menarasikan menarasikan ibadah puasa itu dengan hari sebelum bulan. Padahal kan kalau kita mendengar pertama kali puasa, mau puasa itu adalah bulan Ramadan di situ. Ya kan? Puasa itu kan adalah bulan Ramadan di sana. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala itu ketika menjelaskan tentang puasa itu hari gitu. Enggak, maksudnya langkah pertama yang Allah gunakan itu adalah membahas tentang hari ayyaman ma'dudat, yaitu beberapa hari yang sudah ditentukan. Sebelum bahas tentang Ramadan, syahrul Ramadan, Allah membahas tentang ayyaman ma'dudat terlebih dahulu. Apa pesan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam ayat ini? Jadi gini teman-teman. Ya. Melihat puasa dan melihat hikmahnya itu bukan dalam konteks bulan. Atau kita sebelum memandang dalam konteks bulan, kita harus memandang dalam konteks harinya, teman-teman. Artinya gini, evaluasi kita terhadap kualitas ibadah kita, terkhusus kualitas puasa kita pada saat di bulan Ramadan, itu bukan evaluasi per bulan. Kira-kira bulan Ramadan ini apa aja gitu yang udah aku lakukan gitu kan, kira-kira bulan Ramadan ini tuh aku melakukan kesalahan apa aja ya. Itu bukan seperti itu. Itu bukan sebagai langkah pertama untuk evaluasi kita berkenaan dengan Ramadan. Tidak. Tapi evaluasi kita itu adalah standarnya, itu adalah hari. Karena hari itu cepat sekali untuk berubah di sana, hari itu cepat sekali untuk hilang, tiba-tiba sudah selesai di sana ya. Agar kita memperhatikan bahwa setiap hari bulan puasa itu memang setiap harinya itu berkah gitu. Artinya kira-kira pada hari ini saya sudah apa aja gitu kan, hari besok saya sudah apa aja, hari besok sudah apa aja. Setelah variabel-variabel ini itu sudah terpenuhi, baru di akhir Ramadan kita bisa evaluasi kira-kira di Ramadan ini apa kurang gitu. Jadi evaluasi kita itu adalah perharinya teman-teman. Makanya kenapa Allah memulai atau pasca Allah membahas tentang puasa, Allah memulainya dengan ayyaman ma'dudat agar kita cara pandang kita itu adalah tentang hari di situ. Bukan langsung berkenaan dengan puasa. Jadi ibarat ya di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan metode apa? Induktif atau deduktif di situ. Artinya Allah Subhanahu wa taala mendetilkan lalu membuat suatu konsep global di sana. Konsep global tentang puasa. Makanya di ayat 184 itu kaitannya dengan hari. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Gitu. Ya. Jadi kalau misalkan puasa kita batalnya seberapa, maka menggantinya di hari apa gitu kan. Kalau misalkan kita itu nggak bisa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, kalau misalkan kita berapa yang kita batal di situ, maka fidyahnya kita berapa. Nah, maka ini membahas tentang sebuah konsep produktivitas di situ. Karena kalau kita itu melakukan evaluasinya per bulan, kita itu ya tadi, kita akan meremehkan setiap harinya dan meremehkan setiap tahunnya di situ. Inilah yang nanti akan menjadikan seseorang itu terjebak dengan narasi hamba Ramadan.
Karena sekali banyak banget ya orang-orang yang terjebak dengan narasi itu, narasi hamba Ramadan. Dia menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya taatnya waktu di Ramadan aja, tapi di bulan-bulan lain dia tidak, di bulan-bulan lain itu tidak taat di situ. Makanya kenapa melihat bulan Ramadan atau melihat puasa itu dari standar perharinya, agar kita itu bisa memberikan catatan bagi diri kita bahwa sesungguhnya hari-hari ini saya sudah buat apa saja. Hari-hari ini itu sudah buat apa saja. Barulah nanti di ayat 185-nya itu barulah membahas tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, melihat dari konsep secara global ya, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an di sana. Ya wabayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Baik. Teman-teman Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai kesimpulan ya, sebelum kita buka ranah diskusi tentunya. Ini tentunya kita harus melihat ya, ayat-ayat tentang puasa ini memang tidak begitu banyak ya. Ayat puasa ini memang tidak begitu banyak. Memang ada ayat-ayat puasa itu yang membahas dalam hal-hal lain tentunya, berkaitan dengan kafal dan lain-lain. Tapi yang jelas adalah bahwa tentang ayat puasa terkhusus di 3 ayat ini ayat yang sangat padat sekali. Ayat yang sangat padat sekali. Ayat yang mulai dengan sebuah keimanan, sebuah perintah, lalu tujuan. Artinya dimulai daripada keimanan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, lalu kita harus kita harus berpuasa. Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan satu syariat, dan yang terakhir itu adalah tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya itu adalah agar kita mencapai derajat ya, sebagai seorang yang muttaqin, sebagai orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ketakwaan itu memang harus kita perbaharui terus-menerus teman-teman ya. Jangan pernah puas lah kita itu untuk beribadah gitu kan ya. Ibadah kita baru seberapa sih dibandingkan dengan ibadah para sahabat dan lain-lainnya. Maka gunakan momentum-momentum puasa ini itu adalah sebagai momentum yang sangat terbaik ya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Rasulullah SAW aja dan para sahabatnya itu waktu puasa aja itu perang gitu ya, perang Badar di situ. Ya, perang Badar. Artinya ini bukan sekedar secara mental itu pasti teruji sekali, secara fisik teruji sekali, secara ekonomi teruji sekali di situ. Apalagi Madinah pada saat itu sedang mengalami pancaklik dan mengalami kemiskinan yang cukup luar biasa. Ya karena ekonominya masih belum stabil pasca Rasulullah SAW hijrah. Ini menjadikan suatu pelajaran bahwa sesungguhnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terkhusus masalah puasa ini memang bukanlah hal yang sembarangan di situ. Gunakan waktu ini untuk belajar ya. Pelajarilah setiap detil dalam Al-Qur'an dalam urusan kebahasaan ya. Mengi'rab itu gampang teman-teman ya. I'rab ya, untuk mengi'rab lalu mengetahui artinya itu gampang banget di situ. Tapi apakah kita mampu ilmu i'rab kita, ilmu penerjemahan kita, ilmu nahwu kita bisa kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tidak mudah untuk bisa menggabungkan antara ya tadi ya, menemukan titik antara relevansi ilmu itu dengan diri kita itu tidaklah mudah. Makanya ini pun juga jadi pelajaran penting ya bagi teman-teman ya, bagi siapapun yang belajar di kursus Kuba ya, selain daripada kita mempelajari tentang ilmu nahwu, ilmu sharaf, tapi ya tadi cobalah cari hubungan-hubungan antara ilmu-ilmu tersebut ya dengan kehidupan kita sehari-hari dalam konteks mempelajari Al-Qur'an dari sisi kebahasaan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf teman-teman ya kalau kurang begitu maksimal. Barakallahu fikum jami'an. Saya kembalikan kepada Ustadz Ubaidillah. Ya, jazakumullah khairan Ustadz Izzuddin atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini, Masya Allah. Di sini saya sudah cantumkan, saya rangkum semua catatan antum saat jadi satu artikel. Nanti saya kirim. Dari yang antum ucapkan, yang poin-poin pentingnya saja saya rangkum jadi sekitar lebih dari 10 poin, nanti saya share kepada teman-teman. Teman-teman sekalian, ini saya buka sesi tanya jawab. Beliau sampai jam 8:30 saja ini karena ada acara. Teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa di sini untuk mengirim di grup, linknya sudah saya kirim di channel, atau bisa izin speak, nanti saya berikan izin untuk speak ya.
Sebelum itu mungkin diizinkan di sini saya untuk mengumumkan sedikit ya kepada teman-teman sekalian. Ada program yang sedang kami buka dan itu sudah penuh sebenarnya. Program Tahsin Express. Ini sebenarnya sudah penuh teman-teman sekalian ya. Cuman ada kelas yang masih kosong sedikit, yaitu yang kelas weekdays. Kalau yang akhwat sudah penuh semua ya. Yang akhwat ini kelebihan, bahkan yang ngantri puluhan ini nggak dapat kuota. Kita bingung nyari gurunya, Ustaz. Ini sudah datangkan 7 guru yang khusus, yang punya sanad segala macam lah ya di bidang tahsin yang kita seleksi dengan ketat. Banyak yang nggak kita terima jadi guru. Kita seleksi dengan ketat dan ada 7 orang. Benar-benar khusus ini ya. Beliau-beliau 10 murid aja dipandu 2 guru di sini. 10 orang dipandu oleh 2 guru. Jadi nggak sembarang seperti mungkin 1 orang untuk 20 orang, 30 orang enggak. Ini 10 murid dipandu 2 guru. Nggak ada murid ke-11 teman-teman. Murid ke-11 langsung tertolak di kami ya. Jadi murid ke-11 harus mengantri untuk ikut di angkatan selanjutnya. Kebetulan ini kelas yang kosong langsung chat di admin saja. Saya umumkan aja kepada antum, takutnya tertarik untuk belajar tahsin. Dan di sini PDF materinya khusus, memang buatan kami, lebih dari 100 halaman dan didesain dengan menarik. Karena desainnya bukan pakai tapi pakai Canva ya, khusus untuk aplikasi desain. Jadi didesain dengan lebih menarik dibandingkan presentasi-presentasi biasa. Teman-teman, poin ini karena mau mulai besok, hari besok Senin sudah mulai. Ini untuk yang ikhwan masih dibuka untuk khusus kelas Senin sampai Kamis saja. Tinggal itu saja slotnya untuk 5 orang. Tinggal 5. Semua sudah 3 pendaftar dengan antrian puluhan orang nggak dapat kuota. Yang akhwat terutama ada puluhan nggak bisa dapat kuota. Mohon maaf sekali. Yang ikhwan ada sisa 5 orang saja. Tinggal 5 aja ya. Untuk bergabung di kelas tersebut. Materinya asli dari buatan kami, bukan dari yang lain. Buatan sendiri. Yang kita rangkum dari kitab At-Tajwidul Musawwar, punyanya Syekh Dr. Aiman Rusdi yang terkenal ya, Ustaz ya. Terus juga dari Metode Maqdis Bandung kita ambil sebagian. Dari Pedoman Ilmu Tajwid Lengkap, ini salah satu kitab yang underrated ya. Orang menyangka ini kitab sangat bagus, ini saya tunjukkan. Ustaz Acep Im Abdurrahim. Ini salah satu kitab tajwid yang bisa dijadikan rujukan, dan banyak lagi kitab-kitab tajwid lain entar menyusul insyaallah. Antum tahu sudah kita bahasakan ulang yang memudahkan antum untuk mengajar juga. Jadi bisa dipakai untuk mengajar lagi. Itu saja teman-teman untuk pengumumannya. Kita langsung lihat kepada pertanyaan ya Ustaz ya. Sebenarnya ada yang menarik Ustaz berkaitan dengan puasa ini. Coba kita lihat pada rukun Islam yang 5 di bahasa Indonesia. Rukun pertama syahadat, betul Ustaz? Pakai bahasa Arab. Rukun kedua sholat, pakai bahasa Arab juga. Rukun ketiga zakat, pakai bahasa Arab juga ya. Keempat puasa sendiri dia pakai bahasa Indonesia. Yang haji bahasa Arab juga. Nah, gimana teman-teman? Kenapa kok kita pakai istilah puasa? Orang ketika tidak tahu sesuatu istilah, dia akan menyerap dari bahasa lain. Contoh istilah tsunami. Karena tidak pernah terjadi tsunami, kita pakai istilah tsunami dari orang Jepang yang sering mengalami tsunami. Tapi orang Aceh sudah mengalami tsunami sejak masa lalu, makanya ada bahasa Aceh khusus untuk nama tsunami. Tapi orang selain Aceh tidak tahu, nyebutnya banjir bandang segala macamnya. Baru kemudian digunakan istilah tsunami. Berarti orang yang tidak tahu menyerap dari yang tahu. Istilah yang sebelumnya tidak diketahui, salat tidak diketahui di sana ya. Tapi ada satu sudah diketahui, dan ini bukti bahwasannya ayat tadi kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah diperintahkan dahulu pada orang-orang sebelum kalian. Puasa ini sebenarnya teman-teman adalah istilah yang aslinya upuwoso kalau kata orang Jawa. Upuwoso poso bahasa Jawanya. Upuwoso ini dari ajaran Kapitayan. Yang ada juga menyebutkan puasa ini juga dari bahasa Hindu, dari bahasa Sanskerta. Tapi di agama Kapitayan dulu dipakai. Apa itu agama Kapitayan? Ini banyak tidak tahu di sejarah bahwasanya orang-orang yang masuk Islam di masa lalu itu
banyak atau semuanya karena tidak tersisa lagi. Antum tidak tahu kan ada agama Kapitayan zaman sekarang, ada orang ini agamanya Kapitayan. Tidak ada ya Ustaz ya? Karena semua orang Kapitayan sudah masuk Islam. Leluhur kita dulu jangan disangka oh semuanya Hindu Buddha. Tidak, ada agama yang tersembunyi sejarahnya yang mereka cukup luas dulu penyebarannya, yaitu Kapitayan. Kapitayan ini tidak menyembah dewa-dewa, patung-patung, mereka menyembah satu Tuhan. Yang sampai sekarang istilah-istilahnya masih kita pakai. Salah satunya Upuoso. Dan pintarnya para pendakwah di masa lalu, yaitu para wali songo dan murid-muridnya, mereka mengambil orang Kapitayan ini dekat sama kita ini. Tidak usah pakai istilah baru, pakai istilah mereka aja, sama, sembahyang. Sholat itu tadi. Hanya diajak tuh, dipanggil pakai kentongan. Dan mereka dulu pakai kentongan. Ya. Disangkanya, oh ini acaranya Kapitayan, ikut datang. Bentuk langgarnya, kan sebutnya langgar. Kalau mereka orang Kapitayan sebenarnya sanggar. Masjidnya itu tiga atap, 3 tingkat gitu. Tempat pengimaman, makanya kalau untuk lihat ada lubangnya itu. Itu kan sisa-sisa jejak Kapitayan. Kalau orang zaman dulu, pengimannya itu ada lubang, lingkaran. Lubang ini dulu dipakai di tempat peribadatannya Kapitayan. Karena dilihat Kapitayan ini monoteisme. Oh ini menyembah satu Tuhan. Bagi agama Kapitayan, Tuhan adalah sang hyang tua. Dia tidak bisa digambarkan. Nggak boleh diwujudkan dalam wujud. Dan dilihat, oh ini mirip dengan Islam, ini sama dengan Islam. Masuklah semua. Nah itu, Upuoso itu salah satunya teman-teman. Mungkin tambahan dari sudut pandang sejarah. Nyambung-nyambung ke situ tidak apa-apa ya. Kalau mau panjang-panjang tentang Kapitayan, masih harus diteliti lagi. Saya lihat dulu kepada pertanyaan. Tapi sudah nggak ada teman-teman ya, Kapitayan. Semua agama dihapus dengan datangnya ajaran agama Islam. Tapi para nabi terdahulu mendakwahkan dakwah yang sama. Ustadz, ini ada yang bertanya. Iya. Oh, iya boleh, silakan mau tanya tengah ayat yang lain boleh karena nggak ada yang nanya. Ini cuma ada satu orang nanya tentang ayat Al-Quran yang saya kurang paham. Maksudnya selain ayat Ramadan, boleh silakan ditanyakan. Lalu dari yang ikhwan, ada pertanyaan Ustadz, bagaimana kaitan kata kutiba di hukum kisos dengan kutiba di siam? Sama-sama pasif. Apakah karena terkait urusan dunia juga? Wah, pertanyaannya tajam juga ya Ustadz. Ya, baik. Untuk yang kisos dulu aja mungkin ya. Ya, gini. Ini berkenaan sekali lagi kalau kita bandingkan ya antara kutiba alaikum siyam sama kutiba alaikum qisas fil qatl. Ini memang gini. Kan seseorang Allah Subhanahu wa taala menggunakan narasi pasif untuk urusan dunia, untuk urusan puasa, karena memang secara fitrah memang manusia itu memang membutuhkan puasa di situ. Bahkan kalau misalkan kita dalam konteks pembunuhan pun ya, silakanlah cari para korban-korban kriminal. Ya, korban-korban atau keluarga-keluarga orang-orang yang terbunuh di situ. Mereka pasti yang pertama kali mereka dengarkan itu apa? Yang pertama kali mereka bilang itu apa? Balas gitu kan dia. Balas dia dengan pembunuhan juga di situ. Karena memang ya secara manusia itu memang berat sekali di situ ya. Memang secara manusia itu ketika ditinggal oleh keluarganya yang tersayang di situ, dia pasti ingin memberikan suatu balasan yang sama. Manusia itu pasti seperti itu. Secara fitrah manusia, ketika dia itu disakiti dengan satu rasa sakit, maka dia itu akan membalas dengan balasan yang sama. Secara refleks dia akan memberikan balasan yang sama. Itu sudah menjadi fitrah manusia. Makanya kenapa kalau misalkan dalam konteks kisos di situ ya, konteks kisos ini adalah tentang bagaimana melihat tentang psikologi manusia untuk memberikan balasan yang serupa di situ. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kisos itu selalu, dorongan manusia untuk membalas dengan balasan yang serupa itu selalu dalam koridor kebenaran? Belum tentu juga di situ. Makanya kenapa banyak sekali ya syarat-syarat seseorang itu baru bisa dikisos itu seperti apa. Kalau misalkan pembunuhannya memang pembunuhan yang sengaja. Terus yang kedua, pembunuhannya itu betul-betul harus menggunakan peralatan yang alat pembunuhnya itu betul-betul alat-alat yang bisa membunuh banget, misalkan seperti kayak pistol atau misalkan belati atau misalkan pisau yang tajam banget di situ, itu baru bisa kena
baru bisa kena hukum kisos di situ. Tapi kalau toh misalkan ya seseorang ingin balas bunuhnya itu cuma dengan pentungan misalkan, dan ternyata pada saat dipentung dia itu pertama hanya kesakitan terus tiba-tiba dia meninggal, maka di situ kalau dalam kajian fikih itu bukan pembunuhan yang bukan amdin di situ kan dia, itu syibhu amdin di sana, pembunuhan yang serupa sengaja di situ ya, yang serupa sengaja, dan itu tidak bisa dihukumi kisos di sana. Artinya teman-teman sekalian ya, bahwa memang refleks manusia dan psikologi manusia untuk memberikan balasan yang sama itu memang sudah artinya secara manusiawi dia memang mengharapkan hal seperti itu di situ. Tapi ya tadi sesuatu refleks tadi psikologi tadi itu kan selalu berbarengan dengan objek-objek lain kan di situ kan. Artinya ketika seseorang itu refleks untuk membalas tadi ya, dan itu adalah sebuah fitrah, itu kan tidak mungkin terlepas atau pasti ada hal-hal lain yang ikut gandoli gitu ya, kalau bahasa orang Jawa itu yang ikut gandoli daripada pembalasan tadi gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa meramu ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa meramu tentang kisos ini ya, agar kisos itu tidak murni hanya sekedar pembalasan begitu saja, tidak bisa. Tapi harus ada persyaratan yang sangat panjang sekali sehingga orang itu bisa terkena kisos di sana. Jadi ala kulli hal ya tetap sama dalam konteks kutiba di situ diwajibkan di sana untuk baik itu berpuasa maupun kisos, karena ya tadi manusia itu ya tadi puasa, manusia memang membutuhkan puasa. Manusia itu secara fitrah dia pasti akan puasa. Begitu pula juga dalam konteks kisos, manusia itu ingin banget membalas dengan balasan yang sama. Semua itu pasti menginginkan dengan balasan yang sama di sana. Cuma pertanyaannya adalah ya tadi ya, ada persyaratan yang sangat detail sekali sehingga kisos itu boleh dilaksanakan atau tidak. Mungkin seperti itu, wallahu taala alam. Iya, Masya Allah, betul Ustaz. Kalau di Madura dulu darah dibalas darah. Begitu, darah dibalas darah, nyawa dibalas nyawa. Sampai 7 turunan carok gitu ya. Oh iya, Nah, saya kan asli turunan Madura. Ya, jadi itu sudah bawaan fitrah manusia, memang mau balas dendam. Nah, Islam mengatur hal tersebut, Ustaz. Nggak boleh kamu balas dendam sendiri, harus lewat mahkamah pengadilan. Dihukumi dulu kan gitu saja. Rinciannya berarti kisos atau hukuman mati itu adalah hukuman maksimal. Sedangkan ada pilihan hukuman lain tergantung dari status yang ditetapkan oleh vonis oleh hakim. Betul. Baik, ini ada pertanyaan lain, Ustaz. Nggak nyambung dengan materi, tak apa-apa. Nggak apa-apa. Mumpung masih ada waktu ya. Tapi yang tadi dulu dari Diah Ayusa Fitri tentang ayat Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kenapa tidak disebut? Nah, kok belum selesai ini pertanyaannya ya. Kenapa tidak disebut? Apanya tidak disebut? Ini belum selesai pertanyaannya. Pertanyaan dari Pak Dokter. Di sini ada Pak Dokter Satria Bayu bertanya. Di sini juga ada Pak Polisi juga hadir. Pak Imdad kalau mau bertanya dipersilahkan, dan itu yang saya kenal saja ya. Mungkin ada yang lain-lain saya tidak kenal. Bagaimana pendapat Ustadz tentang apakah ada manusia seperti sama kayak kita dari segi fisik muka, tapi dia tinggal di planet lain yang mirip bumi, layak huni di tata surya yang lain? Nah, gitu ya. Terus ya. Baik. Ya kalau saya bisa ke sana ya, saya mau ngecek lah. Tapi wallahu a'lam, saya belum bisa jawab pertanyaan itu. Wallahu taala a'lam. Gimana jawabannya? Sebentar. Gimana tadi coba diulang lagi pertanyaannya sebentar. Saya rangkumkan aja ya. Apakah di luar planet bumi ada planet lain yang layak huni? Ternyata misalkan luas sekali, pasti ada kemungkinan, kalau menurut sains itu kan ada kemungkinan planet-planet yang bisa dihuni, tapi jaraknya sekian ratus ribu tahun cahaya dari bumi kan. Yang nggak mungkin kita ke sana sama sekali, walaupun 1000 turunan kayaknya nggak nyampe ke sana. Di sana katanya apakah ada kemungkinan makhluk yang seperti dengan kita yang mendapatkan taklif untuk ibadah juga, dan Nabi Muhammad berdakwah di sana juga gitu. Masya Allah. Ya, astagfirullahaladzim, ini gimana cara jawabnya ini ya? Karena memang konteks hadis, konteks ayat itu membahas tentang arut ya, tentang bumi di situ ya. Bahwa anak pun juga kurang begitu paham apakah arut di situ itu kaitannya itu bisa lebih luas daripada itu. Tapi yang jelas adalah kalau toh misalkan
kalau toh misalkan ada itu kan memang pertama harus dibuktikan terlebih dahulu. Kalau misalkan mungkinul akal ya mungkinul akal di sana ya. Secara akal itu ada kemungkinan di sana. Namun sekali lagi kita kan memang hidup itu kan bukan di atas bukan di atas kertas ya. Kita itu kan hidup di atas bumi gitu kan ya. Kita memang secara kenyataan itu adalah bahwa ya yang bisa kita lihat itu ya Rasulullah SAW berdakwah untuk umat manusia di muka bumi ini. Kalau misalkan kenyataannya nanti seperti apa itu wallahu taala alam. Saya pun juga nggak bisa menjawab di situ ya. Saya belum meriset lah dalam urusan seperti itu. Wallahu alam. Mungkin Ustaz Ubaidillah bisa jawab lah. Kalau yang saya pahami, kita kembali ke teks saja dulu. Ayat Al-Quran yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diperintahkan untuk menyembah Allah ya jin dan manusia. Untuk hal yang tadi disinggungkan apakah di planet lain, itu kan masih pertanyaan yang sebenarnya kemungkinannya kalau bisa dibilang di bawah 50% mungkin ada. Atau mungkin 50% mungkin ada atau tidak. Ya kembali ke kaidah fikih al-yakin la yazulu bisyak. Yang yakin-yakin aja dulu. Apa yang yakin bahwa yang ada ya manusia kan gitu Ustaz ya. Kalau ada orang ngaku melihat alien segala macam, kan memang syaitan itu duduk-duduk di langit untuk mencari wahyu, kemudian dilempar-lempari dengan bintang, betul kan Ustaz ya? Dalam keyakinan Islam. Ya. Jadi syaitan itu bisa ke langit untuk melakukan hal tersebut sehingga terjadi bintang jatuh segala macam. Itu kan lemparan yang diberikan oleh malaikat kepada para syaitan yang mau mencuri berita langit. Sebagaimana sudah datang di surat apa? Saya lupa. Antum ingat saya? Itu apa? Astagfirullahaladzim. Saya pun juga lupa itu. Saya lupa nih. Iya. Ya antum yang ingat ayatnya ya. Di surat apa saya lupa. Kemudian yang tentang masalah tinggal di luar bumi, kan Elon Musk mau tinggal di Mars, Ustadz katanya mulai tahun depan berangkat, nah gitu ya. Kan rame gitu Ustadz ya. Itu kembali ke ayatnya yang dijelaskan dalam Al-Quran. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Nah, pertanyaannya di ilahinnya itu. Kamu akan menetap tinggal di bumi. Wa mata'un ilahin. Walaupun para ulama menafsirkan ilahin ya berarti sampai hari kiamat ya Ustaz ya. Iya, betul. Nah, ilahin. Tapi kalau di dalam bahasa Arab, hin di situ adalah nakirah. Nakirah di sini tidak diketahui. Mubham. Ghairu muayyan, tidak ditentukan kapan waktunya. Berarti ya kita nggak tahu hinnya ini apakah kemudian, tapi secara garis besar kemungkinan untuk tinggal di luar bumi adalah sangat-sangat mendekati mustahil. Betul atau tidak ya? Saya ingat dengan perkataan seorang YouTuber teknologi, Marques Brownlee, dia mengatakan kalau daripada uang yang dihabiskan untuk berangkat ke Mars, uangnya kan sekian, bukan triliun lagi ya Ustaz, di atas triliun pasti. Iya. Mending uangnya dipakai untuk memperbaiki bumi, dia bilang gitu. Mending uangnya dipakai untuk memperbaiki bumi. Kan alasan mau pindah dari bumi karena bumi mau rusak kan. Terus pindah ke Mars. Kenapa uangnya mau dihabisin buat berangkat ke Mars yang itu mendekati mustahil? Mending dipakai buat memperbaiki bumi. Gitu. Ya masuk akal sih perkataan dia. Kemudian ini Ustaz, ada pertanyaan, masih ada sisa waktu 8 menit ya Ustaz ya. Gak apa-apa. Lanjut. Ini saya bacakan. Kita pahami secara umum bahwa adanya kewajiban puasa agar kita mencapai derajat takwa, dan tak dijelaskan bahwa takwa menggunakan fi'il mudhari bermakna takwa itu harus terus dilakukan. Apakah orang yang sudah mencapai derajat takwa ia akan bisa menjadi tidak bertakwa lagi? Iya. Pertanyaannya itu adalah kapan kita itu bisa menggapai derajat takwa? Itu yang menjadi pertanyaan di situ. Sekali lagi ya, bahwa derajat, karena gini, batas maksimal seseorang dalam konteks takwa atau dalam konteks keimanan itu tidak bisa digambarkan dalam arti gini. Kalau misalkan kita berbicara sosok yang mencapai puncak ketakwaan, puncak keimanan tertinggi itu adalah para nabi. Dan yang menjadi dan yang sudah pasti adalah bahwa status kenabian itu tidak bisa diusahakan. Ya, status kenabian itu tidak bisa diusahakan. Ya, tidak seperti beberapa konsep-konsep lain lah yang mengatakan bahwa status kenabian itu bisa diusahakan di situ kan.
bukan seperti itu. Kenabian itu tidak bisa diusahakan. Sehingga ketika seseorang itu ketika seseorang dia ketika seseorang itu berusaha untuk bisa menggapai ketakwaan di situ. Nah, pertanyaannya itu adalah bagaimana seseorang itu bisa mencapai puncak takwa, kan seperti itu. Tapi kalau toh misalkan seseorang itu belum bisa, artinya ketika seseorang tidak mengetahui standar daripada puncak ketakwaan seperti apa, artinya sampai sederajat Abu Bakar aja tidak, sampai derajat Umar aja tidak, di situ kan ya, artinya kan masih kita itu memiliki referensi untuk meningkatkan sisi ketakwaan kita. Dan bahkan sekelas Abu Bakar sama Umar pun aja nggak mengakui bahwasanya dirinya itu adalah orang yang paling bertakwa di situ. Masih merasa bahwasanya banyak sekali kekurangan. Maka dari pelajaran ini kita bisa ambil sebuah pelajaran bahwa sesungguhnya ya kita ini memang tidak diperintahkan untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui batas kita itu sampai mana. Batas dalam arti batas ketakwaan kita itu harus sampai seperti apa, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hal itu di situ. Karena kalau orang yang melihat dalam sudut pandang itu, dia hanya melihat sebuah hasil di sana. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita itu bersifat produktif, agar orientasi kita itu adalah tentang bagaimana kita bisa meningkatkan ketakwaan, bukan sampai derajat takwa itu sendiri gitu. Ya, derajat takwa itu sendiri. Nah, artinya seseorang orang bertakwa pun juga berlevel juga di situ kan ya, ada yang ketakwaannya itu tentu ketakwaan seperti Abu Bakar sama Umar tentu berbeda. Abu Bakar tentu dalam derajat tentu lebih tinggi daripada Umar. Tapi untuk mengatakan Umar itu tidak bertakwa itu nggak mungkin juga. Umar tetap adalah sosok yang bertakwa di situ. Begitu pula juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya di sana. Maka otomatis yang harus kita tapi ya tadi pertanyaan adalah apakah Abu Bakar sudah mencapai puncak daripada ketakwaan gitu kan ya, itu wallahu taala alam. Makanya kenapa Allah menggunakan narasi agar kita bersikap produktif, agar orientasi kita itu lebih kepada apa yang bisa kita lakukan daripada kita memikirkan tentang kira-kira saya itu sudah bertakwa atau sudah sampai puncak takwa atau belum. Seperti itu mungkin wallahu taala alam. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Terima kasih. Takwa berarti jenisnya bukan sifat yang sebagaimana antum sampaikan yang menetap, tetapi dia memang harus terus dijalankan sebagaimana ayat berbunyi ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Nabi saja diperintahkan bertakwa kepada Allah padahal sudah bertakwa. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Nabi sudah bertakwa tapi masih disuruh bertakwa. Berarti ya memang dia bukan status yang sudah dilakukan tapi harus terus dilakukan. Ini teman-teman ada yang bertanya pertanyaan tadi Ustaz. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Iya. Yang itu ya, ayat itu. Kenapa di dalam ayat tersebut kok nggak ada disebut mulut? Padahal kan orang banyak tergelincir karena mulut. Sedangkan pendengaran, penglihatan, dan hati akan nanti ditanya. Semuanya akan ditanya di hari kiamat. Nah, itu kan di surat Yasin itu sudah apa ya, Ustaz? Saya agak sedikit lupa itu. Memang dalam surat Yasin itu bahwa mulut itu kan akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam ini kan ayat konteksnya itu kan akan semua kan diminta pertanggungjawaban di situ kan. Nah, tapi itu mulut itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala ya tadi, agar ya tadi yang memang bisa memberikan persaksian sehingga tidak ada persaksian yang salah di situ. Ya, itu memang anggota tubuh yang lain di situ. Agar tidak ada tidak ada kesempatan bagi lisan untuk bisa berkelit di situ. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala tahu kalau misalkan itu adalah manusia pasti akan berkelit di sana. Tapi ini adalah untuk memberikan penjelasan atau untuk memberikan pesan tersirat di situ ya. Pesan tersirat bagi para manusia bahwasanya ya kamu harus perhatikan lisanmu di situ gitu kan ya. Bahwa semua fisik kamu itu akan bisa memberikan kan gini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan menurunkan Al-Qur'an itu kan untuk manusia. Ya, maka otomatis pendekatan ayat-ayat Al-Quran itu adalah berkenaan dengan bagaimana bisa mendekatkan akal manusia memahami Al-Quran di situ. Makanya tidak mungkin ya Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan terhadap Al-Quran sehingga manusia tidak mengetahui maknanya itu tidak mungkin di situ. Maka otomatis adalah saat manusia Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, maka untuk memberikan sebenarnya konteksnya adalah untuk memberikan penekanan bagi pada manusia bahwa kamu di akhirat nanti itu nggak ada kesempatan untuk berkelit di situ. Memang Allah Subhanahu wa taala pasti akan tahu kita berkelit atau tidak, tapi ya tadi untuk mendekatkan pemikiran manusia agar bahwa kamu sekalipun tidak akan pernah bisa berkelit di situ. Karena lisanmu tidak akan bisa karena yang akan tanggung jawab di sana yang akan memberikan persaksian itu adalah fisik atau anggota-anggota fisikmu yang memang dia tidak bisa atau di luar daripada kendali
kendali kita di sana. Karena lisan masih dalam kendali kita, tapi yang lain itu tidak dalam kendali kita. Mungkin seperti itu ya, wallahu taala alam. Ya, yang tadi di surat Yasin yang antum singgung ayat 65, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup mulut mereka, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang berbicara tangan dan kaki. Berkaitan dengan ayat tersebut berarti ya. Dan kemudian kita lanjutkan ada pertanyaan lagi, masih sisa 2 menit, enggak apa-apa, Ustaz? Enggak apa-apa, lanjut. Ini pertanyaan Pak Dokter banyak banget ini. Pak Dokter terima kasih sudah begitu semangatnya ya. Ikut ngaji kitab kuning tiap pagi, Ustaz. Masyaallah. Tapi kita lompatin dulu sebentar, saya pilih ya yang berkaitan dengan materi mungkin. Ini Ustaz, dari pertanyaan Pak Bagus Setionugroho, mengapa puasa Daud saat ini masih disyariatkan sebagaimana syariat Nabi terdahulu yang sudah dihapuskan? Baik. Jadi kalau dalam ilmu usul fikih itu ya, ada satu bab yang namanya syar'u man qablana, yaitu syariat umat-umat terdahulu atau syariat Nabi yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi terdahulu di situ. Nah, syariat-syariat nabi-nabi terdahulu itu ada yang gini, pertanyaannya itu adalah apakah syariat nabi-nabi terdahulu itu termasuk syariat kita atau juga? Artinya sampai turun kepada syariat kita atau tidak di situ. Tapi yang jelas di situ ada beberapa tahriru mahallin niza. Apa mahallin niza itu adalah sebab begini, ada sesuatu dan ada sesuatu yang berbeda pendapat di sana. Sisi-sisi yang disepakati oleh para ulama adalah pertama, kalau misalkan syariat itu berada di dalam kitab-kitab mereka, artinya kitab-kitab misalkan Taurat atau kitab Bible di situ, nah itu maka bukan syariat kita di situ. Ya, kalau misalkan ada peraturan-peraturan misalkan di dalam Taurat, peraturan-peraturan di Bible di sana ya, atau kitab-kitab agama-agama lain, ya, ada syariat atau ada perintah-perintah untuk makan A makan B lalu tidak boleh A tidak boleh B di situ, itu berarti bukan syariat kita. Itu satu. Terus yang kedua adalah kalau misalkan ada sumber lain, misalkan selain daripada Al-Quran dan Hadis yang menjelaskan tentang syariat-syariat terdahulu, itu maka tidak bisa tidak bisa diterima di sana. Karena sumber itu harus dari Al-Quran dan Hadis. Nah, letak perbedaannya adalah tentang lalu itu letak kesepakatannya ya. Ada letak kesepakatan lain misalkan kalau toh misalkan ada syariat yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dikonfirmasi bahwa ini merupakan bagian daripada syariat kita, maka kita bisa terima di situ. Contohnya itu adalah puasa Daud. Jadi puasa Daud itu bukan sekedar bukan puasa Nabi Daud saja di situ, tapi memang Rasulullah mengkonfirmasi bahwa ini merupakan bagian daripada syariat kita di situ. Di sana. Jadi itu karena memang ada konfirmasi dari Rasulullah, ini adalah bagian daripada syariat kita di sana. Terus letak kesepakatan lagi, kalau misalkan ada syariat ya yang memang dihapus betul-betul oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus betul oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak bisa dipakai lagi. Nah, letak perbedaannya itu adalah kalau misalkan hanya sekedar informasi dari Allah dan Rasulnya tentang beberapa syariat di situ. Saya agak sedikit lupa ya, beberapa syariat-syariat yang hanya didiamkan oleh Allah dan Rasulnya di situ, tapi tidak menjelaskan apakah dikonfirmasi ini bagian daripada syariat kita atau bukan daripada syariat kita. Tapi yang jelas adalah bahwa puasa Nabi Daud itu adalah puasa atau syariat dari Nabi Daud yang memang sudah dikonfirmasi oleh Rasulullah SAW dan merupakan bagian daripada syariat kita. Mungkin seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Iya, rangkumannya mungkin saya sebutkan ada 3 poin Pak Bagus. Dari sudah dijelaskan, syariat Nabi terdahulu ada yang menyelisihi syariat Islam, maka ditinggalkan, betul ya Ustaz ya? Ya. Kalau menyelisihi, ada syariat di zaman Nabi Musa bunuh diri dilakukan untuk bertaubat, itu ditinggalkan karena sudah bertentangan dengan syariat kita. Kedua, syariat Nabi terdahulu yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti puasa Nabi Daud, maka ini adalah termasuk syariat kita juga. Betul ya Ustaz ya? Di antaranya juga manasik haji, itu kan syariatnya Nabi Ibrahim, kita praktekkan lagi. Terus kemudian, jadi bukan hanya puasa Daud ya Pak Bagus, tapi juga manasik haji kita itu semua napak tilas gerakan-gerakan Nabi Ibrahim semua itu ketika berhaji. Kemudian yang terakhir, syariat yang tidak dibenarkan, tidak pula apa istilahnya, dilarang oleh syariat Islam, ini yang didiamkan tadi antum sebutnya. Ini yang jadi titik permasalahan. Apakah dipakai lagi atau tidak? Apakah bisa jadi sumber syariat kita atau tidak? Itu perselisihan para ulama.
Sudah cukup mungkin Ustaz karena sudah 8:30 ada acara ya. Iya, Ustaz mohon Izzuddin ada maaf ya. acara, jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Insya Allah semoga kita bisa bertemu lagi dengan beliau secara online dengan kajian-kajian yang lain. Yang punya ide bisa tuliskan di grup apa ide materi yang mungkin kira-kira cocok dibahas dari yang mirip-mirip dengan materi kita pada pertemuan kali ini. Ada yang mau disampaikan lagi Ustaz Izzuddin? Atau kita tutup? Ya, Allah lah. Pokoknya berkah semua ya bagi kursus Kuba, belajar yang benar-benar ya teman-teman ya Allah, ini kesempatan banget lah ya, semua orang-orang itu pada berebutan lah, ingin belajar bahasa Arab, ingin belajar ilmu-ilmu Al-Quran itu berebutan banget, makanya maksimalkan banget. Mumpung ada Ustaz Ubaidillah di sini, insya Allah lah. Ana pribadi kenal banget lah dengan beliau, kapasitas kompetensi beliau dalam ilmu syar'i, dalam ilmu bahasa Arab luar biasa, maka gali segala dalam ilmu dari beliau. Barakallahu fikum Ustaz. Nah, ya kita sekelas dulu, tapi saya enggak sebagus itulah. Tapi ya sudah, saya dulu sekelas dengan beliau, Ustaz Izzuddin, masya Allah. Semoga Allah berkahi antum dan bisa menjalankan amanah di Majelis Ulama Indonesia dengan baik di Komisi Fatwa, dan kita berharap hal-hal yang terbaik untuk umat Islam seluruhnya di Indonesia ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustaz, ana pamit Ustaz ya. Ya, jazakumullah khairan Ustaz.